Episode kali ini Mimin bakal recap alur cerita film action asal Cina berjudul Wolf Warrior. Special thank you untuk Sobat On The Gadget yang sudah request film ini. Dan semoga video ini dapat menghibur sobat-sobat On The Gadget semua. Film ini mengisahkan tentang kisah kesatuan pasukan khusus anti-teroris Tiongkok yang bekerja sama dengan kesatuan polisi anti-narkoba lokal dalam melawan dan memberantas kelompok penyelundup dan pengedar narkoba. Dirilis pada tanggal 2 April 2015 dan diganjar dengan rating 5,4 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Wolf Warriors. 7 Agustus 2008, kelompok tugas gabungan pasukan operasi khusus Tentara Pembebasan Rakyat atau yang dikenal dengan singkatan PLA bersama pihak kepolisian Cina tengah menjalankan operasi penggerebekan dan penangkapan kelompok pengedar narkoba Tiongkok di salah satu fasilitas kimia di daerah Cina Selatan. 作战部署准备完毕，随时可以向目标发起攻击。 正面强攻！别动！别动！防着！ Dalam keadaan terdesak, pemimpin kelompok penyelundup dan pengedar narkoba tersebut yang bernama Wu Ji menyandra salah satu anak buahnya sendiri dan menjadikannya tameng sambil berlindung di balik bagian dinding yang kuat. Saat itu seluruh tim diperintahkan untuk menahan serangan. Namun Sersan Lim Feng sang penembak jitu handal PLA mengabaikan perintah tersebut karena melihat salah satu dari anggota polisi yang terluka ditembak secara terus-menerus oleh Wu Ji. Dia kemudian berpindah tempat dan mengambil spot yang lebih tepat untuk melancarkan aksi snipernya dan menembak ke arah dinding tempat berlindungnya Wu Ji sebanyak 2 kali tembakan di titik yang sama, dengan maksud untuk membuat celah retakan pada dinding agar bisa ditembus oleh peluru miliknya. Dan setelah tembakan ketiga, akhirnya peluru yang ditembakkan oleh Ling Feng berhasil menembus dinding serta tepat mengenai kepala Wu Ji dan langsung menewaskannya. Walaupun akhirnya berhasil melumpuhkan pemimpin pengedar narkoba tersebut, namun komandannya menilai Ling Feng telah bertindak indisipliner. Dia dianggap mengabaikan perintah dan bertindak sendiri tanpa izin dari atasannya. Tindakannya tersebut juga dianggap membahayakan Sandra, sehingga akhirnya Ling Feng diadili secara militer dan mendapat hukuman indisipliner oleh atasannya. Dia dikirim ke sel isolasi sebagai hukuman. Scene kemudian berlanjut di salah satu kawasan Asia Tenggara. Raja kartel dan narkoba terbesar Tiongkok yang bernama Ming Den tengah disergap di markasnya oleh pihak kepolisian. Namun dia gagal ditangkap karena diselamatkan oleh sekelompok tentara bayaran asing yang dipimpin oleh mantan anggota US Navy SEAL yang dijuluki Tomcat. Diketahui Ming Den adalah kakak Wu Ji yang berhasil dibunuh oleh Ling Feng saat operasi penggerebekan dan penangkapan kelompok pengedar narkoba di Tiongkok di daerah Cina Selatan. Ming Den kemudian kembali menggunakan jasa Tomcat beserta timnya untuk memburu dan membunuh Ling Feng. Mengetahui targetnya adalah pasukan Cina, Tomcat dan timnya sangat menganggap remeh. Namun dengan tegas Ming Den memperingatkan mereka agar tidak meremehkan kekuatan dan ketangguhan dari pasukan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau People Liberation Army yang disingkat PLA. Scene selanjutnya saat tengah menjalani hukuman indisiplinernya, Ling Feng ditemui oleh Kolonel Long Xiayun yang merupakan komandan pasukan dari satuan khusus Wolf Warrior.
sebuah pasukan elit dalam kesatuan PLA. Pasukan khusus dari pasukan khusus yang dilengkapi dengan persenjataan tempur terbaik, terlatih dan terampil dalam simulasi taktik perang asing. Keesokan harinya, Ling Feng yang telah bergabung menjadi anggota kesatuan elit khusus Wolf Warriors langsung diterbangkan ke tempat pelatihan dan bergabung dengan tim lainnya. Di sana dia bertemu dengan Xiao Bing, wakil komandan Peleton Wolf Warriors bersama rekan-rekan tim Wolf Warriors lainnya. Di kesempatan itu, Xiao Bing mengingatkan kepada Ling Feng untuk tidak bekerja secara individu serta menanamkan pentingnya kerjasama tim dalam kesatuan mereka. Pasukan Wolf Warriors kemudian melakukan latihan dan simulasi pertempuran bersama dengan pasukan PLA yang merupakan kesatuan tempat Ling Feng bertugas sebelumnya. Lokasi latihan dan simulasi pertempuran tersebut berada di daerah hutan terpencil dan tak berpenghuni di perbatasan selatan Cina. Dalam simulasi tersebut, tim pasukan PLA berhasil dikalahkan oleh tim pasukan Wolf Warriors berkat tembakan jitu yang dilakukan Ling Feng dari jarak jauh ke komandan brigade tim pasukan PLA. "战狼这次真的输了。3、2、1，到。Di lokasi lain di hutan tersebut, keberadaan Ling Feng dan seluruh pasukan PLA telah dilacak dan diketahui oleh kelompok tentara bayaran Tomcat. Pasukan Wolf Warriors saat itu tengah menjalani latihan dan simulasi perang tidak dilengkapi dengan persenjataan tempur, sehingga mereka dengan mudah dilumpuhkan. Mereka diserang oleh Tomcat dan satu rekannya, yang menyebabkan beberapa orang anggota Wolf Warriors terluka dan satu rekannya pun tewas di tangan Tomcat. Setelah meminta bantuan, komandan pasukan PLA mengerahkan pasukan lainnya dengan persenjataan lengkap untuk menyelamatkan dan mengevakuasi pasukan Wolf Warriors. Mengetahui kedatangan pasukan bantuan PLA, Tomcat dan satu rekannya pun memutuskan untuk meninggalkan pasukan Wolf Warriors dan kembali ke tim mereka. Dengan menggunakan 2 helikopter tempur, pasukan PLA mengejar pasukan Tomcat. Tetapi mereka berhasil lolos setelah menembakkan RPG ke udara yang telah dimasukkan bubuk grafit di dalamnya, sehingga menyebabkan kerusakan seluruh instrumen helikopter. Pasukan bayaran yang dipimpin oleh Tomcat tersebut seluruhnya sangat terlatih, yang merupakan mantan pasukan khusus dari berbagai negara. Tomcat sendiri merupakan mantan pasukan US Navy SEALs. Setelah pensiun, dia memutuskan menjadi tentara bayaran. Dia sangat tangguh dengan keahlian tempur yang tinggi, keahlian dalam mengatur strategi pertempuran di berbagai medan dan tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Dari hasil pelacakan jalur komunikasi satelit, diketahui bahwa Ming Den berada di balik penyerangan tersebut. Motif keterlibatan Ming Den dalam penyerangan tersebut adalah balas dendam kepada Ling Feng yang telah membunuh adik kandungnya. Dan saat ini dia tengah berada tidak jauh dari hutan lokasi pertempuran antara pasukan Wolf Warriors dengan tentara bayaran Tomcat. Selain itu, berdasarkan informasi dari intelijen, saat ini Ming Den tengah mengembangkan senjata genetika yang mampu menyebabkan terjadinya cacat janin dan kerusakan genetik dengan target utama adalah orang-orang Cina. Scene selanjutnya, dengan menggunakan helikopter, pihak PLA kemudian mengirimkan bantuan suplai amunisi dan persenjataan lengkap kepada tim pasukan yang masih berada di lapangan.
Seluruh anggota Wolf Warriors maupun pasukan PLA yang berada di lokasi tersebut diberikan inspirasi dan semangat oleh komandan mereka untuk membela kehormatan negara dan membalas dendam atas kematian rekan mereka, dan memberi penghormatan terakhir pada rekannya yang tewas. Mereka diperintahkan untuk mengejar dan menangkap Tomcat beserta timnya sebelum mereka melewati perbatasan Tiongkok. Mereka hanya memiliki waktu 6 jam sebelum Tomcat dan pasukannya berhasil mencapai perbatasan dan keluar dari perbatasan Republik Rakyat Cina. Mereka kemudian mulai bergerak memasuki hutan dalam upaya pengejaran pasukan tentara bayaran Tomcat. Akan tetapi upaya tersebut tidaklah mudah. Banyak korban jatuh dari pihak pasukan Cina setelah mereka terkena jebakan dan juga ranjau yang dipasang oleh pasukan Tomcat. Mereka juga ditembaki oleh sniper pasukan Tomcat yang berhasil mencederai Komandan Regu dan membunuh beberapa pasukan PLA. Upaya evakuasi Komandan Regu yang dilakukan berkali-kali selalu digagalkan oleh sniper pasukan Tomcat. Untuk memudahkan evakuasi dan mencegah semakin banyaknya korban yang jatuh, mereka membuat perlindungan dengan menembaki pohon-pohon besar untuk membuat perlindungan dari sasaran sniper pasukan Tomcat. Sehingga Komandan Regu berhasil diselamatkan oleh Ling Feng. Untuk dapat melumpuhkan sniper tersebut, Ling Feng kemudian berlari untuk memecah perhatian dan memancingnya keluar, hingga akhirnya berhasil menjangkaunya dan membunuhnya dari jarak dekat. Sementara itu, pasukan PLA dan Wolf Warriors berhasil maju untuk menyerang dan menyergap sisa tentara bayaran Tomcat lainnya yang terpaksa mundur karena kalah dalam jumlah pasukan. Mereka pun akhirnya kewalahan dan satu persatu berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Wolf Warriors dan PLA. Sementara itu, Mingden dan komplotannya memasuki area pertempuran. Mereka menyamar sebagai petugas medis dari pasukan PLA agar dapat lebih mudah mendekati Ling Feng. Ling Feng akhirnya berhasil menyusul Tomcat sampai ke perbatasan. Mereka akhirnya berduel saling serang dalam jarak dekat. Namun akhirnya Ling Feng berhasil membunuh Tomcat dengan pisaunya sendiri. Tidak lama kemudian petugas medis pun tiba dan segera memberikan pertolongan pada Ling Feng. Akan tetapi Ling Feng dapat mengenali tato yang berada di pergelangan tangan petugas medis yang mendekatinya dan menyadari bahwa mereka semua adalah anak buah Mingden yang melakukan penyamaran. Petugas medis itu berusaha menyuntiknya dengan senjata genetik yang dibawanya. Sebelum berhasil, Ling Feng lebih dulu merebutnya dan menyuntikkannya ke petugas medik itu. Mingden dan anak buahnya kemudian menyerang Ling Feng. Namun Ling Feng berhasil melumpuhkan mereka semua. Mingden kemudian berusaha kabur melintasi perbatasan. Namun Ling Feng mampu mencegah dan menahan Mingden dan menawannya. Pasukan paramiliter besar Mingden mendekati dari sisi lain perbatasan berusaha untuk menyelamatkan Mingden. Namun tidak lama kemudian tiba pasukan Wolf Warriors dan pasukan PLA lainnya yang memaksa pasukan paramiliter Mingden akhirnya mundur dan meninggalkan Mingden. Sebagai sebuah hiburan guys, film ini banyak memanjakan mata penonton dengan aksi pertempuran, strategi, dan teknik militer. Film ini wajib untuk kalian tonton guys. Demikian episode movie recap kali ini.
Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa pada video-video On The Gadget selanjutnya.